Mobil siapa itu, Mas? Mobil aku lah. Nggak mungkin. Nisa! Kamu kenapa sih? Dari mana kamu dapat uang sampai bisa beli mobil, Mas? Padahal usaha kamu sama Teddy juga baru jalan beberapa bulan. Au! Aku udah muak sama kamu yang selalu curiga sama aku. Harusnya kamu hargain aku sebagai suami. Hah? Usahaku emang untung besar kok. Salah kalau aku beli mobil. Salah kalau aku berusaha nyenengin anak aku sama istri aku. Jangan sekali lagi kayak gitu, anakku. Aku yang salah, ya Allah. Sampai segitunya aku curigai suamiku sendiri. Alfian, gue mau ngomongin soal Evi nih. Mati juga lo. Gue buang mayat lo ke sungai. Ya kenapa, Dad? Halo Al, gawat nih Al, gawat. Ada yang nyebarin pesan berantai lewat SMS dan bilang kalau perusahaan kita itu bodong, Al. Dan penyebar SMS itu juga bilang para nasabah untuk menarik uangnya kembali, Al. Gimana nih? Siapa yang nyebarin? Gue juga lagi nyari orangnya, Al. Gue juga nggak tahu. Menurut lo, Evi? Nggak mungkin Evi, Al. Karena Evi semalam udah gue habisin. Yaudah, ketemu sama gue di kantor sekarang. Oke. Kita ketemu di kantor ya. Minta timun, Bu, saya. Bu Nisa, Ya. nggak nyangka ya, suami Bu Nisa itu Pak Alfian emang orangnya baik, suka merendah lagi. Nggak ada kabar, nggak ada berita, tiba-tiba jadi sponsor sunatan massal di kampung kita. Iya kan, Bu? Bu Rina ini ada-ada aja. Mungkin Bu Rina salah kali. Nggak mungkin suami saya. Bener kok, Bu. Ibu nggak percaya? Saya dengar berita ini dari Mang Asep. Emang Pak Alfian nggak pernah cerita sama Ibu? Halah, gak usah merendah buat meninggi deh Bu Nisa. Kalau pamer, pamer aja. Maaf ya, Cik Oda. Maksud Cik Oda itu apa ya? Bu, gak usah pura-pura deh ya. Kalau Pak Alfian itu infak kan buat dipamer sama orang kan, biar dipuji semua orang kan. Cik Oda, tolong ya, jaga ucapan Cik Oda, jangan sembarangan ngomong. Emang begitu kok. Bu Nisa, udahlah nggak usah ditanggepin. Cok udah kan memang suka nyinyir. Bawaannya begitu, sewot. Situ kenapa sih, ha? Saya yang ribut sama Bu Nisa, kenapa situ yang repot? Cok udah, saya tuh sewot karena situ keterlaluan. Kenapa? Kalau ada orang yang berbuat baik, yang infak, Cok udah tuh selalu aja nyinyir dan sewot begitu. Emang situ rugi? Bu. Sudah. Jangan ribut-ribut. Ribut terus. Kalau ribut di sana di lapangan bola.
Nisa, apa sih salahnya kalau suamimu itu beramal berkali-kali? Karena Mas Fian dulunya nggak seperti itu, Bu. Nah itu sebabnya kamu jadi suuzon terus. Karena kamu selalu menghubungkan dengan masa lalunya. Ya, tapi Nisa tuh khawatir, Bu. Ya justru kekhawatiranmu itu yang menjerumuskan kamu, nak. Apa kamu mau ribut terus sama suamimu? Karena kamu tidak percaya dia sudah jadi orang baik. Dia sudah insaf. Mau begitu? Enggak, Bu. Ya sudah, kubur masa lalu suamimu. Jangan pernah nengok ke belakang lagi. Ya, ingat anakmu, Bunga. Ya. Astagfirullahaladzim. Maafin Nisa ya, Bu ya. Ya udah. Siapa yang nelfon? Sebentar ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Dengan siapa ini? Maaf Mbak, saya nggak bisa kasih tahu identitas saya. Kalau Anda tidak bisa kasih tahu identitas Anda, saya akan tutup teleponnya sekarang. Mbak, tunggu dulu. Saya punya informasi untuk Mbak. Info penting apa? Saya punya data tentang perusahaan suaminya Mbak. Usaha suami saya? Kenapa dengan usaha suami saya? Ada masalah? Jadi, perusahaan suami Mbak itu untuk nipu orang Mbak. Anda jangan sembarangan nuduh ya. Kalau Anda menuduh tanpa bukti, saya bisa laporin Anda ke polisi. Mbak nanti bisa datang ke alamat yang akan saya kasih. Nanti Mbak akan lihat yang saya kasih tahu ini benar atau tidak. Halo? 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 Ada apa, Nis? Bu, aku titip bunga ya, Bu ya. Aku harus pergi sebentar, ada perlu. Ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa lagi sih? Saya nggak mau tahu. Pokoknya kembalikan uang saya sekarang juga. Saya juga. Saya pikir perusahaan ini resmi. Ternyata bodoh. Segera kembalikan atau kalian saya laporkan ke polisi. Pak, Bu, tenang dulu ya semua ya. Saya pasti balikin semua uang kalian sekarang. Tapi saya mau tanya dulu sama kalian. Siapa yang bilang sama kalian kalau perusahaan ini bodong? Halah, itu nggak perlu. Intinya kembalikan uang saya hari ini. Betul. Kalau sampai duit saya nggak kembali, kamar ini saya bakar. Iya, jangan Pak. Tenang dulu ya Pak, Bu, tenang dulu ya. Ya, saya urus ya, saya urus biar dana kalian kembali ya sekarang ya. Ya udah kalau gitu saya telepon teman saya dulu ya. Sebentar ya, saya nggak kemana-mana kok ya. Sebentar ya Pak, Bu, sebentar. Halo, Ted. Halo, lu di mana? Buruan cepetan balik ke kantor nih. Kacau di sini. Kacau gimana? Aduh, udah deh lu buruan dulu deh balik ke sini. Nih ya, para nasabah pengen minta balik investasinya sekarang. Duit mereka minta ditarik lagi. Gimana nih? Lu bilang sama mereka. Mereka bisa dapetin dananya sebagian kalau mereka mau ambil hari ini. Itu udah sesuai perjanjian. Kita ada waktu 3 hari untuk lunasin. Oke, Al. Tapi lu cepat ke sini ya. Ya udah, sekarang gua ke bank ambil dana. Lalu SMS-in ke gua berapa nasabah yang mau ngambil dananya. Ya udah, gua tunggu dulu ya. Ini uangnya, Pak. Ingat ya, dalam waktu 3 hari, saya akan datang lagi kemari untuk ambil sisanya, plus keuntungan yang kalian janjikan. Kalau sampai tidak, kalian akan ditangkap dengan polisi. Pasti gara-gara Evi nih. Cuman Evi kan yang tahu selain kita. Pasti dia yang bocorin. Dia yang buka kedok kita. Tapi Evi udah gua habisin, Al. Gua sendiri kok yang ngelakuin.
Aku emang gak punya bukti kalau Pak Alfian sama Pak Teddy yang coba bunuh aku. Tapi perlahan aku akan buka kedok kalian. Apa ibu nggak salah dengar, Nis? Enggak, Bu. Nisa dapetin berkas ini dari orang yang ngasih tahu Nisa kalau usahanya Mas Fian itu usaha tipu-tipu, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu udah tahu sendiri kan kalau Mas Fian itu ternyata nggak berubah. Malahan dia pakai nyebar infak segala biar kedok jahat yang ketahuan orang. Tapi Nisa, coba kamu tanya langsung sama dia. Siapa tahu info kamu dapatkan itu salah. Mana mayatnya? Belum ditemuin kan? Bisa aja dia masih hidup. Nggak mungkin. Gue nggak percaya kalau Evi masih hidup, Pak. Udah, ini bukan soal Evi masih hidup apa enggak. Yang paling penting sekarang ini soal nasabah. Kita harus yakinin mereka kita bisa balikin uangnya. Selama mereka percaya itu, kita aman. Tapi masalahnya, Al, 3 hari lagi mereka bakal balik lagi ke sini dan nagih sisa uangnya ke kita. Sedangkan kondisi kita nggak punya uang sama sekali, Al. Hah? Mau bayar pakai apa? Yang ada kita malah ditangkap polisi. Ada apa, Nis? Mas, pulang sekarang. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Lu ngomongin di telepon aja bisa. Aku tunggu kamu sekarang di rumah ya, Mas. Bisa, halo? Ada apa sih? Nih, Apa ini? kamu baca aja. Dapat dari mana kamu? Udah, kamu nggak usah lagi tanya sama aku dapat ini dari mana. Jawab aja pertanyaan aku dengan jujur. Kamu bikin usaha tipu-tipu kan, Mas? Tipu-tipu apa sih? Udah, kamu nggak usah ngelak lagi deh, Mas. Usaha investasi berjangka kamu itu tidak terdaftar di badan resmi pemerintah yang namanya Bapepti. Itu artinya usaha investasi kamu tuh bodong, Mas. Gila. Siapa yang bocorin soal ini sama Nisa? Aku pikir kamu tuh beneran mau tobat setelah sekian lama kamu masuk penjara. Tapi mana buktinya, Mas? Hah? Kamu malah bikin usaha buat nipu orang, kecewa aku, Mas. Hah? Oh, ternyata Pak Alfian tuh mantan narapidana. Ih, serem juga ya. Mulai detik ini aku nggak mau lagi terima uang belanja dari kamu selama kamu dapetin uang itu dari cara yang haram. Dan aku minta kamu batalin ibu pergi haji karena aku nggak mau ibu pergi haji dengan uang haram kamu. Nisa! Kalau ngomong hati-hati, itu namanya gosip murahan, Bu. Lagian, kalau Bu Nisa itu sampai denger, dia bisa marah sama Ibu. Bu, saya tuh dengar sendiri ya. Makanya saya tuh berani kasih tahu semua warga kampung sini kalau suaminya Bu Nisa itu mantan napi. Apapun itu, Bu, itu masalah pribadi Pak Alfian, itu masa lalu dia. Itu namanya pencemaran nama baik. Ibu bisa kena penjara nanti. Terserah lah. Yang penting saya tuh ngomong apa adanya, Bu. Ngeyel Ibu kalau dibilangin. Bu Nisa? Ibu sih, ngomong sembarangan. Bener kok. Ayah aku bukan penjahat. Kalau ayah kamu bukan penjahat, kenapa ayah kamu pernah di penjara? Iya, ayah kamu jahat. Kalian jahat. Wow. Sabar, Nisa, sabar. Jangan didengerin tuh omongannya Cik Odah.
suka panjang urusannya. Kalau orang yang suka ngegosip itu diladenin. Ya, tapi kenapa Nisa harus mengalami nasib seperti ini sih, Bu? Ya kamu harus sabar, nak. Ini adalah ujian dari Allah. Ya. Kamu kenapa sayang? Kau pulang main mau nangis? Aku diajak teman-teman, katanya ya aku penjahat, pernah di penjara. Ya sayang, itu semua nggak benar. Ayah, kamu bukan penjahat kok. Ya Allah, kenapa anakku harus ikut menanggung kesalahan orang tuanya seperti ini? Mau ngapain lagi kamu kesini? Aku mau ketemu ibu. Nggak perlu. Aku harus ketemu ibu. Aku bilang nggak perlu. Ibu nggak akan pergi haji. Ibu batal pergi haji. Aku harus ketemu ibu. Enggak, kamu pergi aja dari sini. Ibu nggak mau ketemu sama kamu. Ada apa ini? Hah? Bu, Alfian mohon, Bu. Jangan batalin pergi haji, Bu. Alfian salah, Bu. Alfian salah. Udah bohongin ibu, udah bohongin Nisa, Bu. Tapi jangan batalin, Bu. Bu. Ini orang ngerti nggak? Tadi dikasih tahu. Aku bilang ibu nggak akan pergi haji pakai uang haram dari kamu, kan? Ibu tuh nggak akan mendapatkan apa-apa. Paham? Bu, Alfian mohon, Bu. Maafin ibu, nak. Ibu nggak bisa memenuhi permintaan kamu. Maafin. Dengarkan barusan ibu bilang apa? Udah sana kamu pergi. Kalau sampai sini lagi.